Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai metode penelitian sastra dengan kajian psikologi sastra pada novel berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhyiddin M. Dahlan. Sebelum masuk dalam sesi pemaparan materi, berikut adalah daftar nama anggota kelompok kami. Baiklah, materi yang pertama adalah menentukan persoalan pokok. Novel berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhyiddin M. Dahlan ini diterbitkan pada tahun 2003 oleh Skripta Manen, cetakan ke-11 dengan tebal halaman 264. Kami memilih novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhyiddin M. Dahlan ini karena apabila dilihat dari isi ceritanya, novel ini akan tepat dan menarik jika dikaji dengan menggunakan psikologi sastra. Namun dalam kajian ini kami hanya mengamati konflik psikologis yang dialami tokoh utama, yaitu Nidah Kirani. Selanjutnya adalah materi mengidentifikasi masalah. Dengan konflik psikologis tokoh utama dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhyiddin M. Dahlan, selanjutnya diidentifikasi sejumlah masalah yang berhubungan dengannya, antara lain yang pertama adalah bentuk-bentuk konflik psikologis apa sajakah yang dialami tokoh utama dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Yang kedua, apa faktor-faktor penyebab dari konflik psikologis yang dialami tokoh utama dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Dan yang ketiga, apa akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis yang dialami tokoh utama. Yang selanjutnya adalah merumuskan masalah. Dari identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk-bentuk konflik psikologis yang dialami tokoh utama dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Yang kedua, faktor-faktor penyebab dari konflik psikologis yang dialami tokoh utama dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Dan yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis yang dialami tokoh utama. Dan yang selanjutnya adalah mengadakan studi kepustakaan. Dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, penyusun mengambil studi kepustakaan terkait konflik psikologis yang dialami tokoh utama, yaitu bagaimana approach conflict, approach avoidance conflict, avoidant conflict, dan multiple approach avoidant conflict. Kemudian faktor-faktor apa saja penyebab dari konflik psikologis serta akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Kurt Lewin dalam Irwanto tahun 2002 halaman 73 sampai 75, yang mengelompokkan konflik menjadi 4 macam, yaitu approach conflict, approach avoidance conflict, avoidance conflict, dan multiple approach avoidance conflict. Yang pertama adalah approach conflict, yaitu konflik psikis yang dialami individu karena individu mengalami 2 atau lebih motif yang kesemuanya positif atau menyenangkan. Nah, misalnya saja seorang mendapatkan 2 undangan sekaligus untuk menghadiri pesta yang diadakan pada waktu yang bersamaan. Lalu ia bimbang untuk memilih kedua undangan tersebut karena tidak mungkin dapat dipenuhi dua-duanya. Yang selanjutnya adalah approach avoidant conflict, yaitu konflik psikis yang dialami individu karena dalam waktu yang bersamaan menghadapi situasi yang mengandung motif positif dan motif negatif yang sama-sama kuat. Seperti contoh misalnya, seseorang ingin naik kuda karena menyenangkan. Nah, hal tersebut merupakan motif positif. Namun, tetapi ia takut jatuh. Nah, di sini tetapi ia takut jatuh adalah motif negatif. Lalu yang selanjutnya adalah avoidance conflict, yaitu konflik psikis yang dialami individu karena menghadapi 2 motif yang negatif yang sama-sama kuat. Misalnya saja seorang anak melanggar peraturan sekolah, dia harus dihukum harus menulis 200 kalimat. Kalau anak itu tidak memenuhi
maka ia harus membersihkan ruangan. Hal ini akan menimbulkan konflik bagi si anak karena membersihkan ruangan pun ia tidak suka. Lalu yang selanjutnya adalah multiple approach avoidance conflict, yaitu konflik psikis yang dialami individu karena menghadapi dua situasi yang masing-masing mengandung motif positif dan motif negatif yang sama-sama kuat. Misalnya, seorang mahasiswa harus memilih antara melanjutkan kuliah atau harus menikah dengan orang yang tidak disukainya. Keinginan memenuhi kehendak orang tua merupakan motif positif, tetapi tidak mau menikah merupakan motif negatif, dan ingin melanjutkan kuliah merupakan motif positif, tetapi menikah dengan orang yang tidak disukai merupakan motif negatif. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya konflik psikologis. Nah, secara garis besar faktor ini ada dua yang mempengaruhi konflik psikologis. Yang pertama adalah faktor personal dan yang kedua adalah faktor situasional. Nah, faktor personal menurut Rahmat 2007 halaman 41 sampai 53 menyatakan bahwa faktor personal adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Faktor biologis adalah faktor-faktor yang terlibat dalam seluruh kegiatan makhluk hidup. Misalnya, insting dan motif bertumbuh, memberi makan, merawat anak, perilaku agresif juga merupakan contoh insting faktor biologis. Yang kedua adalah faktor sosiopsikologis. Faktor sosiopsikologis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi semua tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial. Dalam faktor sosiopsikologis ini ada digolongkan menjadi tiga, yaitu komponen afektif, kognitif, dan komponen konotatif. Komponen afektif ini merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis yang terdiri atas sosiogenesis, sikap, dan emosi. Motif sosiogenesis adalah motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Dalam Gerungan 2004 halaman 154. Lalu yang selanjutnya adalah sikap. Sikap ini adalah kecenderungan bertindak, berekspresi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, dan nilai. Lalu motif emosi. Emosi adalah reaksi yang kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat. Itu adalah teori menurut Walgito tahun 2004 halaman 203. Lalu yang kedua adalah faktor situasional. Faktor situasional adalah faktor yang datang dari luar individu. Menurut Samson dalam Rahmat tahun 2007 halaman 54 sampai 58, faktor situasional meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor ekologis. Faktor ekologis adalah keadaan alam yang mempengaruhi gaya hidup dan perilaku seseorang. Misalnya, efek temperatur pada tindakan kekerasan seseorang, perilaku interpersonal, dan suasana emosional. Yang kedua adalah faktor desain dan arsitektur. Faktor desain dan arsitektur adalah rancangan arsitektur yang dapat mempengaruhi pola komunikasi di antara orang-orang yang hidup dalam ruangan arsitektur tertentu. Yang ketiga adalah faktor temporal. Faktor temporal adalah waktu yang memberi pengaruh terhadap perilaku keseharian manusia. Yang keempat adalah faktor suasana perilaku. Faktor suasana perilaku adalah lingkungan yang dibagi dalam beberapa satuan yang dapat mempengaruhi perilaku orang di dalamnya. Contoh, di masjid orang tidak akan berteriak keras. Dalam pesta orang tidak akan melakukan upacara adat. Lalu yang kelima, faktor teknologi. Faktor teknologi adalah lingkungan
jaringan teknologis yang meliputi sistem energi, sistem produksi, dan sistem distribusi yang membentuk serangkaian perilaku sosial yang sesuai dengannya. Lalu yang selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial adalah sistem peranan yang ditetapkan dalam suatu masyarakat, struktur kelompok atau organisasi, dan karakteristik populasi yang menata perilaku manusia. Faktor yang ketujuh adalah faktor psikososial. Faktor ini adalah persepsi orang tentang kebebasan individual, ketaatan, pengawasan, kemungkinan, kemajuan, dan tingkat keakraban. Lalu yang kedelapan adalah faktor stimuli mendorong dan memperteguh perilaku. Faktor stimuli mendorong dan memperteguh perilaku adalah situasi untuk mempengaruhi kelayakan melakukan perilaku tertentu. Lalu yang kesembilan, faktor budaya. Faktor budaya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang lewat latar budaya tertentu. Seseorang dengan latar budaya tertentu dan karakter tertentu akan berperilaku tertentu pula sesuai dengan latar belakang budayanya. Baik, yang selanjutnya adalah akibat konflik psikologis. Di sini ada 4 akibat. Yang pertama adalah frustasi. Frustasi ini adalah perasaan atau keadaan kejiwaan tertentu yang timbul pada diri seorang manakala ia berada dalam situasi di mana kebutuhan tidak terpenuhi atau kehendak tidak terpuaskan atau tujuan tidak tercapai. Berikutnya adalah kekecewaan. Kekecewaan adalah sikap yang menunjukkan tidak puasan, tidak senang karena keinginannya tidak terkabul. Yang ketiga adalah tidak berdayaan. Tidak berdayaan adalah sikap yang tidak berdaya, pasif, dan patah hati. Yang keempat adalah kemarahan. Kemarahan adalah sikap yang menunjukkan sangat tidak senang, gusar karena dilakukan tidak sepantasnya. Selanjutnya adalah tahap mengumpulkan data. Jadi data yang dikumpulkan berupa kata, frase, kalimat dari tokoh-tokoh dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Contohnya seperti ini, contoh data yang sudah dikumpulkan. Di sini terdapat sebuah kutipan-kutipan dari novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Di sini yang menunjukkan sebuah konflik batin bagi tokoh utama. Seperti ini. Yang pertama, tiap hari aku saum, aku puasa, aku bahkan tidak lagi mengkonsumsi nasi dan daging. Kalau buka, aku hanya buka dengan roti tawar dicampur mesis, blueberry dan susu. Lauknya juga begitu. Aku makan 1-2 helai roti tiap hari demikian. Begitulah kehidupan sufi. Makanan begitu sudah cukup. Kalaupun aku makan daging, itu bukan keinginanku sendiri, tapi ada yang memberikan. Nah, di sini contoh konflik yang dialami di Kirani pada saat ia berniat ingin menjalani kehidupan sufi dan berpuasa dan makan seadanya seperti dalam kutipan yang disebut itu. Baik, di sini adalah contoh-contoh datanya. Selanjutnya adalah mengolah data. Kategorisasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Jadi di sini terdapat tiga boleh dikatakan 3 kategori ya. Yang pertama adalah jenis konflik psikologis. Nah, ini ada 4, yaitu approach konflik. Yang kedua approach avoidance konflik. Yang ketiga adalah avoidance konflik. Yang keempat adalah multiple approach avoidance konflik. Nah, ini jumlah datanya adalah 17. Yang berikutnya adalah faktor penyebab konflik psikologis. Ini ada 2 macam, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Nah, jumlah datanya di sini terhitung 16. Berikutnya adalah akibat konflik psikologis. Di
sini ada 4. Yang pertama adalah frustasi, kekecewaan, ketidakberdayaan, dan juga kemarahan. Terhitung sebenarnya 10. Baik, berikutnya adalah menganalisis dan memberikan interpretasi. Yang pertama adalah jenis-jenis konflik psikologis. Yang pertama dari jenis-jenis konflik psikologis yaitu approach konflik. Contohnya adalah tiap hari aku saum, aku puasa, aku bahkan tidak lagi mengkonsumsi nasi dan daging. Kalau buka, aku hanya buka dengan roti tawar, campur mesis, blue band, dan susu. Lauknya juga begitu. Aku makan 1-2 helai roti. Tiap hari demikian. Begitulah kehidupan Sofi, makan begitu sudah cukup. Kalaupun aku makan daging, itu bukan keinginanku sendiri, tapi ada yang memberikan. Nah, di sini halaman 22. Jadi approach konflik adalah konflik psikologis di mana si tokoh utama ini bisa memilih antara dua pilihan yang sama-sama baik. Jadi di sini Kiran berniat ingin menjalankan kehidupan sufi dengan berpuasa. Makanya Kiran memilih makanan yang seadanya, yang seperti para sufi-sufi itu, ketimbang makanan seperti kehidupan sehari-hari. Dan jikalau sang tokoh utama ini makan makanan daging dan sebagainya, itu pun karena diberikan. Jadi di sini menunjukkan bahwa sang tokoh utama ini senang dalam memilih pilihannya, dan itu cenderung positif. Yang kedua adalah sini approach konflik, yaitu dimana konflik ini yang dialami tokoh utama, yaitu menentukan antara pilihan yang baik dan juga pilihan yang buruk. Jadi di sini sang tokoh utama memilih pilihan yang baik. Ini disebutkan pada kalimat seperti berikut, pada kutipan seperti berikut: karena melihat situasi yang tidak mengenakan itu, aku memberanikan diri protes kepada Ukti Sarimah. Kok di sini perjuangan kayak bukan perjuangan, santai-santai saja. Apa yang kuterima adalah sindiran dan pembelokan. Masalah bukan saja datang dari Ukti Sarimah, tapi juga Rahdina Astuti yang menyindirku sebagai orang yang jarang silaturahmi kepada ukti-ukti yang sudah menikah. Jadi sini approach konflik dialami Dakhirani ketika ia sudah tidak tahan dengan keadaan yang ada di pos jamaah. Selanjutnya adalah avoidance konflik. Seperti pada kutipan berikut, kudengar pula bisik-bisik yang tidak mengenakan. Bukan hanya perempuan-perempuan santri di sisi pondok ini, hanya karena aku sudah enggan keluar rumah. Wajibkah aku mengikuti tradisi pondok yang harus salat berjamaah? Ya, karena aku yakini doktrin bahwa perempuan harus dalam rumah, maka aku pun tak ikut berjamaah. Jadi di sini Nidakirani ini ada dua pilihan, yaitu sama-sama berat baginya. Akhirnya Nidakiran memilih tetap berada di kamarnya itu. Yang keempat adalah multiple approach conflict. Jadi sini antara dua pilihan yang itu sama-sama memiliki potensi baik buruk antar keduanya. Jadi buktinya adalah dan satu demi satu usaha-usaha yang kami lakukan terbongkar. Di keluarga Riana pun terbongkar. Sindikasi gerakan ketika asistenku selalu menagih uang untuk menyokong dana perjuangan suci. Bukan tuduhan meminta-minta itu yang membuatku panik, tapi tuduhan subversif bahwa aku menjadi biku yang merusak otak anak-anak kampung untuk merebut negara yang sah, yang menyuruh orang untuk memberontak. Dan menurut mereka pemahaman agama seperti ini sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari PKI.
Terus seperti pada halaman 9. Nah, konflik yang dialami oleh Nida Kirani ini ketika ia dihadapkan pada dua situasi yang sangat bertentangan. Nida Kirani harus memilih antara tetap menyebarkan agama di kampungnya dan dituduh menyebarkan ajaran sesat atau cepat-cepat pergi sebelum warga kampung mengusirnya. Kalau ini dapat dilihat pada kutipan yang tadi itu. Selanjutnya yaitu faktor penyebab konflik psikologis. Faktor penyebab konflik psikologis itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor personal dan situasional. Faktor personal itu terdapat dua juga, yaitu motif ingin tahu dan motif cinta. Motif ingin tahu kutipannya yaitu, hatam juga aku membaca dan memahaminya. Lalu apalagi yang akan aku lakukan? Aku ingin sekali berdiskusi dan bertukar pikir. Tapi dengan siapa? Sepertinya orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Berdasarkan kutipan tersebut, Nida Kirani itu mengalami konflik psikologis yang dipengaruhi oleh motif ingin tahunya. Motif ini mempengaruhi Nida pada saat ia mengalami approach avoidance conflict. Yang selanjutnya yaitu motif cinta. Kutipannya yaitu, tidak bisa. Aku sudah memilihmu sebagai pacarku, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku ingin menikahimu. Dalam hati aku bergumam, mati aku. Maniak dan nekat juga ini laki-laki. Dia memaksaku untuk menikah. Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan permintaan Didi yang ingin menikah dengan Nida. Namun, Nida menolak untuk menikah karena baginya nikah itu hanya sekat untuk berekspresi setotal-totalnya. Karena ia tidak bisa mencintai Didi, ia mengalami konflik psikologis ketika Didi mengajak Nida untuk menikah. Motif cinta ini mempengaruhi Nida pada saat ia mengalami approach avoidance conflict. Selanjutnya yaitu faktor situasional dibagi menjadi dua juga, yaitu faktor stimuli mendorong dan mempengaruhi perilaku, dan yang kedua adalah faktor sosial. Kutipannya, faktor stimuli mendorong dan mempengaruhi perilaku yaitu, dan kurasai pula infak yang kuberikan juga sudah cukup banyak. Aku harus mengeluarkan uang paling minim 500.000 setiap minggunya untuk kas perjuangan. Dan itu kuperoleh dari kantong kakakku dan kedua orang tuaku dengan alasan untuk membayar uang kuliah, uang semester, uang buku dan sebagainya. Dengan adanya faktor stimuli, mendorong dan memperteguh perilaku, membuat Nida mampu melakukan sesuatu meski ia harus membohongi kedua orang tuanya demi mendapatkan uang untuk diinfakkan. Faktor tersebutlah yang akhirnya mempengaruhi konflik psikologis Nida yang tergolong avoidance conflict. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Kutipannya yaitu, kudengar pula bisik-bisik yang tidak mengenakan. Bukan hanya perempuan-perempuan santri di pondok, hanya karena aku sudah enggan keluar rumah. Wajibkah aku mengikuti tradisi pondok yang saat berjamaah? Ya, karena aku meyakini doktrin bahwa perempuan harus di dalam rumah. Maka aku pun tidak ikut berjamaah. Dari kutipan tersebut menjelaskan Nida Kirani yang mendapat gunjingan dari teman-teman di pondoknya karena ia tidak mau mengikuti tradisi pondok untuk sholat berjamaah. Faktor sosial mempengaruhi Nida pada saat ia mengalami konflik psikologis yang termasuk avoidance conflict. Selanjutnya yaitu frustasi, kekecewaan, dan ketidakberdayaan. Frustasi itu terjadi ketika pacar Fuad memohon kepada Nida untuk membantu menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya. Nida mengabulkan permintaan tersebut dengan mengantarkan mereka ke sebuah klinik aborsi. Setelah aborsi itu berhasil, Nida mengalami konflik psikologis. Ia mengalami kegelisahan dan rasa bersalah atas kematian janin tersebut. Akibatnya ia menjadi frustasi dan akibatnya ini muncul ketika Nida mengalami avoidance conflict.
Dan selanjutnya adalah kekecewaan. Kekecewaan dialami Nida pada saat ia masih berada di pondok. Nida tidak mau mengikuti tradisi pondok untuk sholat berjamaah karena ia menganggap perempuan tidak boleh keluar kamar. Hal itu yang membuat teman-teman pondok mengunjung dirinya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nida menjelek-jelekkan para kiainya. Dengan adanya gunjingan-gunjingan tersebut membuat kondisi psikologis Nida jadi terganggu dan dia mengalami kekecewaan yang sangat besar. Lah, kecewa itulah muncul ketika Nida mengalami avoidance konflik. Dan yang selanjutnya adalah ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan yang dialami Nida pada saat ia ingin menjalani kehidupan sufi dengan berpuasa setiap hari dan hanya makan roti serta susu. Ia jarang mengonsumsi nasi dan daging. Ia hanya makan roti tawar dicampur misis, blue band, dan susu. Sebagian manusia yang sehat sebenarnya ia ingin merasakan makanan yang enak dan bergizi seperti nasi, sayur, dan daging. Akan tetapi keinginan itu ia pendam karena ia itu ingin menjalani kehidupan sufi yang tidak hanya mengandalkan nafsu badaniyah saja. Nida merasa tidak berdaya untuk menolak keadaan tersebut karena baginya kehidupan sufi lebih baik untuk dijalankan. Ketidakberdayaan itu akhirnya membuat Nida mengalami konflik psikologis yang tergolong ke dalam approach konflik. Dan yang selanjutnya adalah membuat generalisasi sesuai dengan sifat kesusastraannya. Setelah menganalisis novel Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur, dapat diketahui bahwa gangguan kejiwaan atau kondisi psikologis yang dialami oleh tokoh memiliki banyak latar belakang yang berbeda. Ada yang karena kecewa yang besar karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tokoh. Jadi pada awalnya tokoh tertarik dengan ajakan untuk bergabung ke jamaah yang bercita-cita menegakkan daulah Islamiyah di Indonesia. Namun di tengah jalan ia kecewa atas kelompok orang-orang yang berada di jemaah tersebut karena sikap jemaah dalam berdakwah itu sangat tertutup dan terdapat beberapa kejanggalan yang dirasakan oleh si tokoh ini. Akhirnya semangat ibadah si tokoh ini tuh semakin menurun, bahkan semakin hari semakin memancar keresahannya. Akhirnya tokoh ini kabur meninggalkan jemaah secara diam-diam. Kekecewaan yang dirasakan oleh tokoh tersebut itu membuat dirinya menjadi seorang wanita yang tidak terkontrol. Ia mengutuk Tuhan dan agamanya. Rasa frustasi dilampiaskannya dengan memasuki dunia malam sampai menjadi seorang pelacur. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dari novel berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, karya Muhyiddin M. Dahlan tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik psikologis yang dialami oleh tokoh utama yang paling menonjol itu adalah jenis konflik approach avoidance conflict, yaitu tentang tokoh utama yang melakukan dakwah di kampungnya sebagai bentuk perjuangannya untuk menegakkan negara Daulah Islamiyah. Namun warga kampung tidak dapat menerima ajaran yang telah disampaikan, bahkan mereka menganggap ajaran tersebut itu adalah ajaran yang sesat. Dan akhirnya faktor penyebab konflik tersebut adalah motif kompetensi, karena tokoh utama tidak bisa memenuhi kebutuhan kemampuan dirinya, yaitu berdakwah di kampungnya. Akibatnya si tokoh utama ini mengalami kekecewaan karena ia merasa tidak dihargai oleh orang-orang yang ada di kampungnya. Bahkan dia pun itu marah kepada Tuhannya. Kekecewaan itu berubah menjadi kebencian, kemarahan karena ia merasa Tuhan itu tidak peduli lagi kepada si tokoh ini. Dan akhirnya kemarahan itu dibuktikan
diperankan oleh si tokoh utama ini yang sering berpetualang seks dengan lelaki. Bahkan tokoh utama ini berniat untuk menjadi seorang pelacur. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan dan melaporkan hasil penelitian. Tahap selanjutnya setelah menarik kesimpulan yaitu merumuskan dan melaporkan hasil penelitian. Bagi sebagian orang, tahapan ini tuh menjadi tahapan yang paling sulit karena peneliti harus menyajikan penelitiannya dalam rangkaan kalimat yang sistematis dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Dan pada tahapan ini tuh peneliti bisa merumuskan dan melaporkan hasil penelitiannya berupa skripsi atau artikel ilmiah, jurnal, dan lain-lainnya. Dalam hal ini peneliti melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal ilmiah. Yang terakhir, setelah merumuskan dan melaporkan hasil penelitian yaitu mengemukakan implikasi-implikasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan psikologi sastra. Penelitian ini menggunakan teori Kurt Lewin atau dalam Irwanto 2002 halaman 73-75. Mengelompokkan konflik menjadi 4 macam, yaitu avoidance conflict dan multiple approach avoidance conflict, avoidance conflict, dan multiple approach avoidance conflict. Apabila terdapat kekeliruan penulis dalam penelitian ini, maka penulis itu meminta saran, tanggapan, dan kritikan yang bersifat membangun agar jurnal ilmiahnya ini menjadi sempurna. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.